Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Arista Indriawati pada pembelajaran IPA, khususnya untuk materi pengayaan IPA untuk anak-anakku kelas prestasi bidang peminatan IPA di MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas luring yang sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini untuk bersama-sama melihat bagaimana hasil pembahasan dari soal-soal yang sudah kita kerjakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami anak-anakku semuanya pada pertemuan kedua untuk pembahasan tugas luring dari materi pengayaan IPA tentang pengukuran zat dan wujudnya. Pada minggu yang lalu Ibu sudah memberikan soal pada kalian yang untuk dikerjakan bersama-sama. Dan sudah Ibu nilai hasilnya, kalian bisa melihat seperti apa hasil tugas kalian. Untuk lebih jelas bagaimana pembahasan dari tugas tersebut, mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Tapi jangan lupa kita awali kegiatan pagi kali ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan awali dengan materi yang pertama, yaitu kemarin Ibu sudah memberikan pada kalian ada 6 soal. Mari kita awali untuk kegiatan kali ini dengan soal yang pertama. Soalnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu adalah gambar balon yang sudah ditiup. Sama-sama ada 2 balon, kemudian diletakkan pada suatu titik keseimbangan di mana balon sebelah kanan dan kiri berada pada posisi yang seimbang. Sedangkan pada gambar B itu adalah gambar balon di mana yang satu ditiup, yang satu tidak. Ternyata pada titik keseimbangan tersebut, ternyata pada balon yang ditiup itu dia akan timbangannya akan mengarah atau akan turun pada bagian yang ditiup, artinya di situ ada udara di dalam balon tersebut. Sedangkan pada bagian balon yang tidak ditiup ternyata dirasakan lebih ringan dengan kita lihat bahwa pada gambar tersebut balonnya berada pada posisi yang lebih atas. Jika pada saat percobaan kondisi udara di sekitarnya tenang, percobaan seperti pada gambar tersebut itu menunjukkan bahwa udara memiliki apa? Yang pertama, apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, apakah yang D. Lalu untuk menjawabnya, mari kita lihat pembahasannya seperti apa. Pada balon yang pertama, pada gambar A, udara yang dimasukkan dalam 2 balon, balonnya sama, masanya sama, kemudian diukur pada posisi timbang. Sehingga di sini kita lihat bahwa di dalam balon tersebut pada posisi seimbang, udara tadi memiliki massa yang sama. Bisa dibuktikan dengan kondisi setimbang dari balon yang diletakkan pada titik kesetimbangan. Pada bagian yang B, udara yang dimasukkan dalam balon itu ternyata tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena massa udara pada kedua balon, yang satu ada, yang satu tidak, yang satu sudah dikeluarkan. Artinya bahwa massa udara pada kedua balon menjadi tidak sama karena pada balon yang kedua udaranya telah dikeluarkan. Artinya di situ tidak ada udara yang berada di dalam balon. Dari sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya percobaan itu ini untuk menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa udara dia memiliki massa. Buktinya saat udara dikeluarkan ternyata balon yang berisi udara dia memiliki massa yang lebih besar. Kemudian di sini udara bisa masuk ke dalam balon, artinya bahwa udara juga dia menempati suatu ruangan. Sehingga bisa kita katakan bahwa udara selain dia memiliki massa, dia juga menempati ruang. Karena udara yang telah dikeluarkan dari balon, yang kedua tadi mempengaruhi massa dari balon tersebut, selain itu juga udara tadi ternyata menempati ruang. Sehingga pada percobaan tersebut kita bisa melihat intinya bahwa udara memiliki massa dan menempati ruang, sehingga jawabannya adalah yang C. Pada nomor 2, kita lihat soalnya, perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar tentang sifat benda yang ditunjukkan pada gambar di atas ditunjukkan oleh
ditunjukkan oleh, di situ ada 3 benda, ada asap dari obat nyamuk, ada air, dan ada kaca. Asap untuk mewakili gas, kemudian air mewakili zat cair, kaca mewakili zat padat. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah pernah jelaskan, kita hanya tinggal memilih mana yang paling tepat. Benda satu itu adalah gas, maka dia memiliki volume berubah, bentuk juga gampang berubah. Kemudian benda dua, zat cair, itu volumenya tetap, tetapi bentuknya mengikuti wadahnya. Artinya bahwa bentuknya bisa berubah. Pada benda yang ketiga, karena di situ zat padat, maka bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Sehingga kita lihat jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 3, kita lihat soalnya. Perhatikan gambar pengukuran dengan menggunakan alat bahan berikut. Jika massa benda 300 gram, maka massa jenis benda tersebut adalah, kita diminta untuk mencari massa jenis, sehingga kalau untuk mencari massa jenis kita harus tahu berapa massa benda tersebut dan berapa volumenya. Volumenya bisa kita lihat dengan melihat pada gambar. Pada gambar kita lihat di situ ada gelas berpancuran, kemudian dimasuki benda, kemudian ada air ataupun ada zat cair yang tertumpah. Dari soal tadi diketahui bahwa massa bendanya adalah 300 gram. Kemudian volume bendanya itu akan sama dengan volume air yang tertumpah, yaitu 200 cm kubik. Yang ditanyakan adalah berapa massa jenisnya. Maka jawabnya adalah kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari bersama bahwa Rho sama dengan M per V. Sehingga Rho sama dengan M-nya adalah 300 gram, volumenya adalah 200 cm kubik, sehingga massa jenisnya adalah 15 gram per cm kubik. Jadi massa jenis benda tersebut adalah 15 gram per cm kubik, sehingga jawabannya adalah C. Pada soal berikutnya, kita masuk pada soal yang keempat. Perhatikan gambar pengukuran berikut ini. Ada gelas ukur diisi dengan benda batu, sehingga ternyata volumenya awalnya gelas ukur diisi air, volumenya adalah 60 ml. Setelah dimasuki batu, ternyata volumenya menjadi 80 ml. Selain itu, benda tadi kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, ternyata bisa dilihat di situ pakai neraca. Di situ timbangannya akan setimbang dengan anak timbangan 100 gram dan anak timbangan 200 gram. Massa jenis batu sesuai data pada gambar 1 dan 2 adalah, artinya bahwa kita diminta untuk mengukur massa jenis batu tersebut atau benda tersebut. Rumus yang digunakan untuk menentukan massa jenis tersebut masih sama, yaitu Rho sama dengan M per V. Masanya tadi ada anak timbangan 100 gram dan 20 gram, sehingga massa batu tadi atau benda tersebut adalah 120 gram. Volumenya itu artinya volume akhir tadi 80 ml dikurangi 60 ml, ketemunya 20 ml atau sama dengan 20 cm kubik. Sehingga Rho-nya sama dengan 120 gram per 20 cm kubik, sama dengan 6 gram per cm kubik. Sehingga ketemunya massa jenisnya adalah 6 gram per cm kubik. Kita tahu bahwa 1 gram per cm kubik nilainya sama dengan 1000 kg per meter kubik, sehingga Rho-nya sama dengan 6 gram per cm kubik, kita kalikan dengan 1000 sehingga menjadi 6000 kg per meter kubik. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menentukan jenis benda yang ditemukannya. Siswa tersebut mengukur massa dan volume benda dengan menggunakan alat seperti pada gambar. Yang pertama, benda ditimbang dengan neraca sehingga diperoleh hasil 150 gram. Itu artinya diketahui massanya adalah 150 gram. Kemudian volume bendanya bisa diukur dengan menggunakan gelas ukur. Gelas ukur yang berisi air tadinya 20 ml, kemudian ditambahkan benda sehingga menjadi 40 ml. Sehingga volumenya adalah menjadi 40 ml dikurangi 20 ml, yaitu sebesar 20 ml. Kemudian dilihat tabel massa jenisnya, diketahui aluminium, besi, tembaga, dan perak.
Berdasarkan hasil pengukuran massa dan volume benda, maka jenis benda tersebut sesuai tabel massa jenis di atas adalah apakah aluminium, apakah tembaga, apakah besi, atau perak. Untuk menjawabnya, maka kita perlu menentukan massa jenis dari benda tersebut. Di mana rumus untuk menentukan massa jenis adalah sebagai berikut. Rho sama dengan M per V. Tadi kita lihat bahwa masanya adalah 150 gram, sedangkan volumenya adalah 40 mili dikurangi 20 mili, yaitu 20 mililiter sama dengan 20 cm kubik. Sehingga Rho-nya adalah 158 gram per 20 cm kubik, yaitu 7,9 gram per cm kubik. Sehingga Rho-nya itu akan sebanding dengan 7,9 kalikan 1000 kg per meter kubik, karena 1 gram per cm kubik nilainya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sehingga Rho benda tersebut adalah 7.900 kg per meter kubik. Sesuai tabel, maka benda dengan massa jenis 7.900 kg per meter kubik itu adalah besi. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa benda yang diukur tadi adalah besi. Dan jawabannya adalah B, yaitu besi. Untuk selanjutnya, kita masuk pada nomor terakhir, yaitu nomor 6. Perhatikan sifat-sifat zat berikut ini. Ada sifat 1, 2, 3, 4, dan 5. Sifat-sifat zat padat terdapat pada nomor. Kita diminta untuk memilih mana dari ke-5 sifat-sifat tersebut yang sesuai dengan sifat dari zat padat. Apakah zat padat memiliki volume yang tetap? Ternyata iya, sehingga nomor 1 jawabannya benar, bahwa zat padat memiliki volume tetap. Yang kedua, bahwa zat padat juga memiliki susunan partikel yang sangat teratur. Yang ketiga, apakah zat padat bentuknya mudah berubah? Ternyata tidak, sehingga nomor 3 tidak kita pilih. Kemudian yang keempat, jarak antar partikelnya sangat berjauhan. Itu adalah sifat dari gas, sehingga tidak kita pilih juga. Kemudian kita lihat yang nomor 5, partikelnya sangat sulit meninggalkan kelompok. Iya, karena kita tahu bahwa zat padat itu sangat sulit dipisahkan. Sehingga kenapa dia sangat sulit dipisahkan? Karena partikel itu sangat sulit untuk meninggalkan kelompok. Sehingga sifat-sifat zat padat yang sesuai dari pernyataan 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5 adalah nomor 1, nomor 2, nomor 5. Sehingga jawabannya adalah B. Ya. Demikian tadi pembahasan tugas luring pada minggu yang lalu yang sudah kalian kerjakan semua. Dari sini kalian bisa melihat bagaimana jawaban kalian apakah sudah betul semua, karena kemarin Ibu lihat sudah banyak juga yang nilainya 100, tapi ada beberapa yang nilainya masih belum sempurna, belum 100, artinya masih ada beberapa keliruan. Semoga video pembelajaran ini bisa kalian gunakan untuk bisa melihat di mana kesalahan atau kekeliruan kalian dalam mengerjakan soal kemarin. Demikian video pembelajaran dari kami. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.